Bapak Wakil Bupati Kudus, Bapak Sekretaris Daerah tahun 2014 Kabupaten Kudus, mengawali dua KKN dari Semarang yang kami hormati Pak Hadir para pimpinan SKPD, para camat dan sekjam, tamu kita dari KP2 KKN, Pak saudara-saudaraku, saya mohon terima kasih. Maksud saya sudah ngantuk. Dari Pak Kepala BKD dan Pak Asisten Pemerintahan telah memprakarsai untuk menghadirkan KP2 KKN. Apa itu Pak KP2 KKN? Mungkin kawan-kawan yang sering baca koran yang namanya Pak Eko ini, saya mohon untuk berdiri Pak Eko. Yang di sebelah kirinya ini adalah KKN. Ini teman-teman biar nanti kalau suatu saat ketemu di jalan, di mana jajan bareng ya, ini saudara kita sama. Bahwa kali ini saya ingin memiliki para kepala desa yang jadi bupati desa ini adalah kepala desa yang terbaik di tingkat nasional. Tentunya jangan pernah mempertaruhkan integritas, harga diri, nama baik adalah segalanya. KP2 KKN kita hadirkan. Intinya Pak Bupati ingin melihat para kepala desa menjadi kepala desa yang baik, yang amanah, dan juga selamat dari segala percobaan. Ini yang penting. Jangan dianggap yang punya cobaan itu hanya Pak Bupati saja. Itu adalah kepala desa. Contohnya, tolong bangun komunikasi yang baik, semuanya mudah-mudahan akan bisa lebih baik. Dan saya minta kepada Pak Eko, saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian dimaknai korup itu gara-gara tidak paham dan tidak mengerti. Sedih. Saya ingin mengantarkan Bapak Ibu sampai 5 tahun yang akan datang, walaupun panjenengan 6 tahun, karena ke depan ini saya juga sudah tidak nyalon lagi. Nah ini jadi jangan dimanai ada apa ini Pak? Mau pilek ya? Yuk pilek, mau nggak mau ya tetap dilaksanakan apa ya? Besok itu mesti tanggal 9 April pilek, ya kan? Ketika pemerintahan desa itu bisa terselenggara dengan baik, insya Allah Pak Camat akan lebih ringan. Saya awali dan saya tolong ikuti secara seksama dalam kaitan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan benar, dan tidak usah ada rasa kekhawatiran. Saya tidak merasa bahwa kepala desa yang akan datang ini adalah kepala desa yang hebat karena akan mendapat kucuran dana yang besar. Bukan itu substansinya. Mau dapat kucuran kecil sekalipun, kalau nanti tidak tahu dan berpersoalan, itu juga menjadi masalah. Ini orangnya itu bukan berarti kalau sudah kenal itu terus baik. Ini harus saya sampaikan Pak Eko. Karena orang hari ini saya baca koran, kayaknya ada kan wajah Pak Eko ini di Suara Merdeka memberikan kado kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, memberikan bunga katanya. Nah, ini jangan sampai nanti kesini udah lupa Bupati ini sudah ada diktat, saya sudah memberi sana, terus ngadu saya CD gitu kan ya tidak enak. Kata CD dan terus alhamdulillah pada supaya jangan tidak ngantuk, berarti serius terus. Saya melihat luar biasa paham, saya nggak keplok-plok, betul-betul ngantuk terus, negara ini adalah ada bersama-sama jenengan. Karena ini ada gawe jenengan, saya mungkin bersama-sama teman lain. Itu Pak Wakil tetap di depan, Pak Sek boleh tetap di depan, atau kalau tidak di belakang. Kudus, saya
seragam saya untuk apa namanya menakluki bapak atau membawa bapak nanti dalam penjara. Ini salah satu bentuk dari penjagaan. Juga selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bupati, saya mungkin agak mau berdiri Pak Bupati untuk memberikan materinya. Mohon di poin saya ini sedikit aneh karena biasanya kita pakai banyak zero corruption dan segala macam, tapi dalam hal ini saya tulis saya ada kata-kata desa operasi dan macam-macam itu. Kalau di desa itu kan biasanya kan saya berharap ini menjadi satu visi buat semua desa yang ada di Indonesia, menjadi desa yang visi-visi juga. Bapak punya iman atau ini orang ini dalam bentuk tanggung jawab, itu harapan saya. Dari desa Demanan Pak, orang Kawan Lokal Kudus, bukan Demanan. Satu pertanyaan kami, ini menjadi persoalan yang klasik atau persoalan mungkin di seluruh desa mengenai beberapa kegiatan atau bantuan sosial yang kami terima di desa, semacam rasin, BLT atau BLSM, kemudian jam kesmas, jam musda, ada juga KPS gitu. Nah, ini persoalan yang nasional karena bantuan-bantuan tersebut yang kami terima ini menjebak semua kepala desa. Bantuan tersebut tidak sesuai atau tidak sesuai sasaran menolaknya karena kami tidak bisa bertahan. Saat lockdown kami dikasih, kemudian kami terima begitu adanya, dan kami berusaha untuk bagaimana mengelola itu agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Bahwa kami mendapatkan bantuan APBD Jateng dengan kategori desa miskin tinggi, miskin sedang, dan miskin rendah. Datanya dari mana Pak? Semua mengenai bantuan itu raskin maupun benar-benar desa sebenarnya ini termasuk akhir bantuan dari APBD Jateng. Mereka berkira bahwa dari BPS. Berarti ada persoalan di BPS ini. Nah, maka untuk menghindari apa yang disebut usulan dari desa masing-masing, BPS maaf, kami pernah yang penting saya kerja di Kepala Desa tidak bisa demi tidak, ya mungkin itu jebakan bagi Kepala Desa terkait dengan data-data Jamkesmas sebagai acuan. Dan ini data-data BPS ini kayaknya kan BPS itu kan Badan Pusat Statistik itu kan menstatistikkan tidak setiap tahun. Data mereka kadang-kadang up to date dan mereka kan bekerja menurut project kan begitu. Nah, seharusnya memang harus ada satu data yang menjadi satu acuan yang bisa dipakai oleh semua orang, dan data itu bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya kepala desa, tapi semua masyarakat bisa mengakses data tersebut agar data itu bisa digunakan untuk penelitian dan juga untuk pembagian informasi segala macam ini. Karena pelaku korupsi pun tidak harus pejabat negara atau pejabat desa atau juga orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan pemerintahan, tetapi orang swasta pun bisa menjadi koruptor, begitu.